Jadi alhamdulillah bahwa Presiden sudah selesai melakukan kunjungan kenegaraan ke Kabul, Afghanistan, dan saat ini sedang transit di Dhaka untuk pengisian bahan bakar pesawat. Kunjungan yang dilakukan selama kurang lebih 6 jam tadi berlangsung dengan aman dan lancar dan dengan hasil yang sangat baik. Jadi sekali lagi kita patut bersyukur alhamdulillah bahwa kunjungan Presiden ke Kabul dapat dilakukan dengan lancar dan aman. Ada beberapa isu yang dibahas oleh Presiden. 3 hal utama yang dibahas selama pertemuan adalah pertama, terkait dengan isu peace building. Beberapa kali kita sudah sampaikan bahwa isu ini muncul atas permintaan Presiden Ghani pada saat kunjungan ke Indonesia pada bulan April tahun lalu. Di dalam pertemuan dengan Presiden Ghani menyampaikan permintaannya agar Indonesia dapat membantu Afghanistan di dalam peace building. Oleh karena itu, Presiden menyampaikan menyanggupi permintaan tersebut dan kemudian langsung menindaklanjuti. Beberapa tindak lanjut yang sudah dilakukan antara lain pada saat Presiden Republik Indonesia mengutus saya untuk berkunjung ke Kabul dan bertemu dengan Presiden Ghani. Kemudian High Peace Council juga telah berkunjung ke Indonesia untuk juga membahas mengenai proses peace building tersebut, dan juga ada tambahan Ibu Negara Afghanistan dan Wakil Presiden Afghanistan juga berkunjung ke Indonesia. Tetapi untuk Ibu Negara lebih banyak bicara mengenai masalah women empowerment, tetapi terkait juga dengan masalah perdamaian. Nah, isu peace building ini tadi selain dibahas dengan Presiden Ghani juga dibahas dengan High Peace Council. Presiden tadi melakukan pertemuan terpisah dengan High Peace Council dengan ketua dan para anggota High Peace Council dan membahas secara lebih detail rencana ke depan yang secara detail saat ini saya tidak bisa sampaikan terlebih dahulu, tetapi satu tindak lanjut yang segera akan dilakukan adalah bahwa akan diadakan pertemuan antara ulama antara Indonesia dan Pakistan dalam waktu yang dekat, yang tidak terlalu lama ini. Dan pada tanggal 28 Februari nanti menurut rencana akan dilakukan peace process, Afghan-led peace process, pertemuan yang kedua, dan Indonesia akan diundang untuk hadir di dalam pertemuan tersebut. Dan Presiden tadi sudah menyampaikan bahwa Indonesia akan hadir dan delegasi Indonesia akan dipimpin oleh Wakil Presiden. Nah, Presiden juga menyampaikan bahwa masih dalam konteks peace building, dalam pembahasan selama berada di Pakistan, baik dengan Presiden, Perdana Menteri, Presiden juga menyampaikan mengenai rencana kerjasama peace building ini dengan Afghanistan, dan Presiden dan Perdana Menteri Pakistan juga mendukung rencana kontribusi Indonesia untuk peace building di Afghanistan. Nah, isu kedua yang dibahas dengan Presiden Ghani adalah kalau kita ingin mengupayakan suatu perdamaian, maka secara paralel harus dilakukan juga upaya untuk penguatan kerjasama ekonomi. Karena dalilnya adalah bahwa perdamaian tidak akan tercapai kalau tidak ada kesejahteraan. Dan kesejahteraan juga tidak akan mungkin tercapai kalau tidak ada perdamaian. Oleh karena itu, Presiden dan Presiden Ghani sepakat untuk meningkatkan kerjasama ekonomi. Bentuknya apa? Satu, peningkatan kerjasama perdagangan.
angka perdagangan Indonesia dengan Afghanistan memang masih sangat kecil. Oleh karena itu, Presiden Ghani secara khusus meminta bantuan Indonesia agar dapat memberikan capacity building, tetapi untuk business to business. Jadi capacity building yang diberikan kepada Afghanistan agar Afghanistan mampu meningkatkan ekspornya ke luar. Presiden Ghani menyampaikan bahwa sebenarnya dari segi barang-barang mentah mereka cukup memiliki resources, tetapi tantangannya adalah bagaimana mereka mendapatkan value added dari barang-barang yang dimiliki. Oleh karena itu, secara khusus sekali lagi Presiden Ghani meminta bantuan capacity building, tetapi lebih kepada private sectornya, dan Presiden tadi juga sudah menyanggupi bahwa capacity building akan diberikan ke kalangan bisnis Afghanistan, di samping capacity building yang sudah selama ini jalan dan terus ditingkatkan, antara lain untuk law enforcement, pertanian, UMKM, dan sebagainya. Nah, masih di dalam konteks ekonomi dan capacity building, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia menawarkan beasiswa degree 100 orang untuk belajar di Indonesia, dan dalam konteks untuk mensiarkan Islam yang rahmatan lil alamin, maka Presiden menyampaikan Indonesia sudah membangun kompleks Indonesia Islamic Center yang lahannya diberikan oleh pemerintah Afghanistan, luasnya adalah sekitar 10.000 meter persegi, tempatnya adalah di Ahmad Shah Babamina di dekat Kabul. Nah, di dalam kompleks Indonesia Islamic Center ini direncanakan akan kompleksnya itu akan terdiri dari masjid, klinik kesehatan, perpustakaan, dan juga guest house. Nah, pembangunan di kompleks IIC ini telah selesai dilakukan 20 masjidnya sudah selesai dibangun pada tahun 2016, dan mulai 2 September 2016 telah digunakan oleh masyarakat sekitar untuk melakukan ibadah salat Jumat, pengajian, dan kegiatan keagamaan yang lainnya. Luas masjid itu sendiri adalah sekitar 1.450 meter persegi yang terdiri dari 2 lantai dengan kapasitas maksimal 2.500 jamaah. Masjid itu diberi nama Masjid As-Salam yang berarti perdamaian. Nah, jadi masjid sudah selesai, sudah digunakan. Tahap selanjutnya adalah pembangunan klinik, dan untuk pembangunan klinik ini kita sudah menandatangani hibah, perjanjian hibah pada saat saya berkunjung ke Kabul tanggal 7 November tahun lalu. Nah, tadi Presiden juga sudah menyampaikan bahwa pembangunan klinik ini sudah akan dimulai pada musim semi tahun ini. Nah, tujuan kenapa kita memiliki Islamic Center di Kabul adalah dalam rangka mensyiarkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, nilai-nilai Islam yang damai, dengan tujuan bahwa melalui kegiatan di masjid tersebut maka akan berkontribusi terhadap proses perdamaian dan rekonsiliasi di Afghanistan. Dengan demikian, kalau dilihat maka IIC ini memiliki peran yang sangat strategis dalam the whole proses rekonsiliasi dan perdamaian di Afghanistan. Jadi itu yang disampaikan oleh Presiden dalam pembicaraan dengan Presiden Ghani, dan Presiden dalam konteks ekonomi ada satu lagi yang saya lupa sampaikan, bahwa kontak bisnis sudah mulai terjadi. Contohnya adalah tahun lalu TEI ada kurang lebih 100 pengusaha Afghanistan dan juga sudah ada nilai kontraknya, dan Presiden juga meminta agar
BUMN Indonesia juga diberi kesempatan untuk berpartisipasi di dalam pembangunan ekonomi karena mereka sedang mengembangkan banyak sekali infrastruktur, dan ada satu BUMN Indonesia yaitu PT Wijaya Karya sudah mulai melakukan kontak dengan mitranya yang ada di Afghanistan dan rencananya ingin berpartisipasi di dalam pembangunan jalan nasional dan perumahan rakyat. Mitra dari PT Wika adalah Capital Region Independent Development Authority atau disebut CRIDA.